Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam channel saya Sunnah Study Official. Untuk topik kali ini saya ingin mengajak kita untuk menyimak paparan para ahli terkait dengan kondisi kita di suasana pandemi COVID-19 ini, agar kita tidak salah untuk memberi pemaknaan terhadap kondisi kita sekarang yang mana cenderung serba membingungkan. Oleh karena itu kita pandai-pandai untuk memilah informasi, dan tentu saja kita harus melakukan verifikasi terhadap berbagai informasi dari sumber-sumber yang percaya. Nah, kali ini kita akan menyimak paparan dari Prof. Fahmi Akbar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari paparan beliau. Demikian, silakan kita menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara sekalian, alhamdulillah kita berzumpa pada malam hari ini membahas tentang pandemi ya, yang sudah sekian lama mendera negeri kita dan juga dunia. Meskipun sebagian negara-negara maju sudah bisa bernafas lega ya, dengan berbagai yang akan saya ceritakan nanti. Baik, untuk menghemat waktu saya akan share screen ya. Ya, bisa kelihatan ya? Alhamdulillah bisa, Ustaz. Jadi saya akan membahas sebenarnya perspektif multidimensi ini sebagai pengantar saja ya. Jadi tentang saintifiknya mungkin nanti kalau Pak Ahmad Utama hadir nanti bisa membahas lebih dalam ya. Demikian juga saya akan bahas dimensi siasi sedikit dan dimensi spiritual sedikit. Karena kalau yang siasi itu macam-macam, nanti ada ekonomi, ada politik ya. Dan kalau yang spiritual tentunya kalau Kiai Yasin Mutar sudah hadir juga bisa membahas lebih dalam lagi ya. Jadi saya akan poin-poin saja ya. Jadi ini yang pertama, secara umum pandemi ini dimulai sebenarnya pada akhir 2019 ya. Jadi ada satu penyakit yang misterius yang orang belum memberi nama ya, yang itu sindrom pernafasan akut atau bahasa kerennya itu SARS ya. SARS itu syndrome of acute respiration system ya, sistem. Jadi orang tiba-tiba sesak nafas dan kalau terlambat menanganinya kemudian meninggal ya. Dan itu terjadi di Cina dan tiba-tiba banyak gitu ya. Jadi orang sesak nafas itu juga sebuah penyakit yang sebelumnya sudah dikenal, tapi nggak sebanyak itu. Tiba-tiba banyak. Cuma pemerintah Cina itu sangat sigap ya, sehingga kemudian dia ketika tidak berhasil mengatasi dengan singkat, mereka lapor ke WHO ya, kemudian menutup perbatasannya, melakukan shutdown gitu kan ya. Tentunya yang di shutdown ini yang paling banyak kejadiannya itu di Wuhan ya. Itu kota dengan penduduk sampai 10 juta lebih ya, itu ditutup ya, tutup total, lockdown, orang nggak boleh keluar rumah sama sekali. Mereka makanan disuplai oleh petugas ya, oleh aparat ya. Kalau orang keluar ke jalan mereka akan ditangkap ya dengan ancaman pembunuhan ya, ancaman pidana pembunuhan ya, sampai sebesar itulah di Cina ya. Kemudian dunia yang lain ngikutin ya, ada yang ngikutin seperti Cina, ada yang setengah-setengah ya. Termasuk negeri kita adalah setengah-setengah yang saya detailkan ya. Dan di penghujung tahun 2020 ya, itu sudah mulai ada titik cerah ya. Di Cina bahkan sudah selesai ya. Di tempat lain berharap pada vaksin. Baik, saya akan masuk ke dimensi sains ya. Jadi ini virus baru ya, ini alamiah. Belum ada bukti ini rekayasa manusia atau senjata biologi. Nanti mungkin Pak Ahmad bisa menjelaskan ya. Tapi biasanya kalau rekayasa manusia hasilnya tuh virus yang lebih lemah. Nah, ini kok virusnya kuat ini ya. Jadi kalau penyakit SARS ini sudah ada sebelumnya, tahun 2001 juga pernah ada epidemi SARS ya. Cuma tidak separah ini ya, tidak separah ini dan cepat selesai gitu kan. Nah ini orang nyebutnya SARS dari coronavirus 2 ya, SARS-CoV-2. Kemudian orang mengubah nama menjadi COVID-19 ya. 19 itu karena 2019 ya. Nah, bisa saja ini bocor dari lab biologi di Wuhan ya. Jadi secara teoritis mungkin ya, mungkin. Jadi Amerika menuduh begitu, jangan bocor nih, karena di Wuhan itu ada lab biologi yang sangat langka ya, BSL level 4 ya, Biosafety Lab level 4 itu sangat, di dunia cuma ada berapa biji saja, mungkin cuma sekali 10 lah di dunia itu ya. Di Indonesia paling BSL 3 ya, nggak sampai BSL 4 ya.
Cuma nggak ada bukti, kalaupun bocor nggak ada bukti disengaja. Untuk apa disengaja? Motifnya apa? Yang repot juga Cina sendiri gitu kan ya. Nah virus ini bila menempel pada paru-paru manusia itu menimbulkan kegagalan fungsi pernafasan. Berhenti bernafas saja. Kalau berhenti bernafas ya kalau manusia kehilangan oksigen sekian menit ya matilah ya. Yang kita nggak sanggup gitu ya. Nah orang dengan komorbid ya, dengan diabetes jantung ya, penyakit jantung maksudnya, itu jauh lebih berisiko, bisa 10 kali lipat jauh lebih berisiko dari orang yang tidak punya komorbid ya. Dan anehnya sebagian besar gejala ya, mungkin 90% gejala itu bisa sembuh sendiri dalam 10 hari ya. Jadi kalau Anda atau kita dilaporkan ini kena COVID-19 itu asalkan nggak ada komorbid ya, dan asalkan fisiknya bagus, imun tubuhnya bagus tuh bisa sembuh sendiri memang ya dalam 10 hari ya. Dan sebagian besar orang itu membawa virus tanpa ada gejala ya, sebutnya OTG, orang tanpa gejala, tapi menularkan ya. Jadi dia nggak ada gejala, dia sehat ya, tapi menularkan yang lain. Dan kalau yang di kontak eratnya di keluarganya ada yang dengan komorbid itu ya berbahaya di kontak eratnya itu ya. Itu penyakit menular yang seperti ini sebelumnya nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Yang waktu SARS ya tahun 2001 itu nggak seperti ini. Itu kalau tertular ya sakit. Nah ini sekarang banyak tertular tapi nggak sakit. Ya, kalau dicek di hidungnya itu ya itu ada virus itu ya. Jadi metode jadi virus ini cepat sekali menular ya. Nanti risikonya itu kegagalan fasilitas kesehatan ya Kak. Sekarang kita alami nih. Setahun yang lalu sudah para ahli epidemiologi sudah memprediksikan akan seperti itu, tapi banyak nggak percaya gitu kan ya. Dan metode paling efektif adalah memisahkan yang tertular dari yang tidak tertular. Itu dilakukan di Cina di awal-awal itu kan, lockdown gitu kan. Dan metode deteksi terakurat untuk yang tertular. Ini kan maksudnya kan banyak yang OTG nih nggak ketahuan dia sakit apa, tertular atau nggak kelihatan ya. Nah metode deteksi yang terakurat untuk yang tertular adalah swab PCR ya. Dan metode teruji melawan virus itu adalah rekayasa herd immunity, yaitu vaksinasi. Ini ilmiah nih, dimensi sainsnya seperti ini ya. Nah, kemudian ada dimensiasi. Ya, dimensiasi itu apa saja? Jadi, Cina itu cepat sekali merespon COVID-19 ini dengan lockdown dan tes masif. Dua ini bareng ya. Lockdown, tutup, semua orang nggak boleh keluar dari Wuhan. Dari luar juga nggak boleh masuk ya. Itu sampai dipastikan nggak ada lagi yang tertular ya. Nah, kemudian, virus ini sudah terkendali. Di Cina itu faktanya ya. Virus itu sudah terkendali sebelum vaksin ditemukan ya. Mereka di Cina itu penyakit COVID-19 itu hanya membunuh 4.000 orang. Di kita sekarang sudah 58.000 orang. Jadi Cina lebih efisien dia ya. Kemudian di sana hanya menginfeksi 96.000 orang. Kita hari ini dalam satu hari saja itu sudah 57.000 orang yang terinfeksi. Bayangkan ya. Jadi yang terinfeksi di Cina selama pandemi ini dengan Indonesia kalah dalam 2 hari saja ya. Nah, ketika di Wuhan sudah terkendali, sudah nggak ada kasus baru, itu pun mereka masih khawatir. Artinya apa? 10 juta penduduk Wuhan di-swab semua. Wah itu gila-gila. Di-swab, ketemu 300 yang masih ada virusnya. Artinya apa? Itu kalau nggak ketemu yang 300 itu, bisa meledak lagi. Meledak lagi bisa, karena cepat sekali dia menularnya itu. Ya. Nah, di negeri lain agak terlambat. Ya, di negeri terlambat. Indonesia sangat terlambat. Di kita malah banyak penyangkalan. Ya. Penyangkalan bilang, kita negara besar yang belum ada virus. Sampai bulan Maret, 3 bulan terlambat kita ini. 3 bulan terlambat. Ya. Bangga lagi ya. Bahkan pengabaian, wah ini virusnya nanti kalau kena panas mati itu. Kena ini dengan negara tropis. Atau kita nggak akan kena virus karena rajin doa kunut. Ya. Atau rajin makan nasi kucing. Ya. Atau macam-macam lah ya. Intinya pengabaian, dan bahkan kita memberi subsidi, memberi insentif pada turis. Ya. Mumpung di Cina nggak bisa bawa turis ke Indonesia, nyebar di Indonesia, ya kan? Ya. Nah di Indonesia ini ada juga yang kemudian adanya pandemi ini jadi kesempatan untuk menggarong uang negara secara legal maupun ilegal. Yang legal itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ya, jadi ada dana untuk pandemi dan itu kalau ada kesalahan itu nggak boleh dihukum gitu lah. Ya. Itu enak banget itu. Ada juga yang ilegal dengan bansos kan, ya, menterinya sampai ditangkap itu menterinya. Tapi menterinya ditangkap, yang nangkap sekarang dipecat ya, saat ini dengan alasan tidak lolos TBK ya. Nah, kemudian ada juga yang memanfaatkan pandemi ini untuk kesempatan bisnis ya, alat kesehatan, obat maupun vaksin ya. Kita ingat di awal pandemi ini di seluruh Indonesia alat untuk
PCR itu hanya 30-an ya, atau 40-an lah maksimum, 40-an ya. Padahal ada banyak sekali. Nah, alhamdulillah sekarang sudah semakin banyak ya, cuma masih kurang lah. Nah, itu dulu kesempatan jual mahal ini kan. Demikian juga masker dulu, di awal tuh masker susah banget tuh dapat masker, vitamin C ya, dan vaksin. Nah, sekarang vaksin ada vaksin gotong royong. Gotong royong itu istilahnya bagus ya, tapi ternyata artinya berbayar itu ya. Nah, kemudian juga yang memanfaatkan pandemi untuk mengesahkan undang-undang nyaris tanpa perlawanan. Misalnya undang-undang Omnibus Law kan di saat pas pandemi mau demo nggak boleh karena kerumunan gitu ya. Kemudian juga memanfaatkan pandemi untuk membungkam lawan politik ya. HRS ya dijatuhi hukuman karena dianggap berbohong. Dianggap berbohong karena dia positif bilangnya sehat gitu kan. Nah kan banyak juga biasa kita kan ditanya gimana sehat Ustaz? Ya sehat alhamdulillah. Padahal ya itulah ya. Kemudian akibat dari semua ini adalah cerita-cerita teori konspirasi. Ada pandemi itu sangat laris ya. Orang-orang kayak Dr. Lois tuh manis laris manis lah di viral kemana-mana ya. Pandemi ini menunjukkan kualitas kepemimpinan dan bobroknya sistem ya. Tidak cuma di negeri ini, di Amerika. Di Amerika itu zaman Trump itu denial ya, dia menyangkal, nggak ada tuh pandemi. Udah dia sendiri kena COVID, tapi dia gejala ringan kan, dia orangnya sehat, bagus lah ya, tidak ada komorbid. Jadi dia cepat sembuh malah cuma gitu aja kok dibesar-besarkan. Alhamdulillah setelah diganti oleh Biden itu lebih serius. Ya, jadi Amerika sekarang sudah sangat banyak yang divaksin ya, sudah 60% lah divaksin itu. Nah, ada negara yang tidak mengakui COVID-19, bahkan dilarang media itu memuat berita tentang COVID-19 ya. Itu Tanzania. Dan Tanzania sudah setahun lebih itu seawal tuh berhenti lapor ya. Tidak ada tes, tidak ada laporan ke WHO. Jadi 0 kasus. Kalau nggak ada tes ya nggak ada kasus gitu kan. Nah, sampai akhirnya presidennya itu kena COVID ya, parah sampai meninggal dunia. Nah, baru presiden yang baru muncul, baru dia buka itu. Ternyata banyak sekali. Dan hasil analisis pakar-pakar IT selama setahun itu banyak sekali orang mencari obat sesak nafas. Jadi meskipun nggak disebut-sebut itu faktanya jalan terus itu. Penyakit ini tidak peduli apakah pemerintahnya setuju apa enggak ya, faktanya ada terus ya. Itu pas sesak nafas ya. Banyak orang mati sesak nafas tapi karena nggak tahu ya tidak diperlakukan dengan benar ya, menyebar ya. Sangat parah di sana itu. Nah, dimensi terakhir adalah dimensi spiritual ya. Jadi kalau saya gambarkan di sumbu kartesian ya, 3 sumbu itu ada sumbu X, Y, Z. Sumbu X itu dimensi sains, sumbu Y itu dimensi siasi ya, sumbu Z dimensi spiritual ya. Nah, di awal pandemi itu ada yang menyangka ini azab Allah pada Cina atas kezaliman mereka pada Uighur. Karena yang kena duluan Cina. Wah, ini Cina itu diazab nih karena mereka menindas ya, zalim pada muslim di Uighur ya, di Xinjiang ya. Juga ada yang memandang ini balasan Allah atas kesombongan Cina. Karena Cina itu pada hari ulang tahun revolusi yang ke-70 ya. Jadi dia tahun 49 ya, 70 tahun ya revolusi Cina. Parade yang besar-besaran di lapangan Tiananmen itu kan, pamerin senjata nuklir mereka. Itu Presiden Xi Jinping itu mengatakan hari ini tidak ada lagi yang bisa melemahkan Cina. Tidak ada lagi yang bisa menghancurkan Cina. Sombong gitu kan ya. Terus Allah berikan pandemi, lumpuh itu Cina itu kan. Wah, orang itu sombong kan sih. Nggak nyangka ternyata penyakit ini penyakit yang natural, ini bukan azab, itu bisa nyebar kemanapun. Coba kalau kita nyebar ke Indonesia, ke Saudi, ke manapun itu apa ini ya? Ini kan ya. Lalu bagaimana ketika ini ada negeri-negeri Islam, bukan Saudi ya. Jadi kalau ada yang menuduh ya, Saudi kan kena tuh sama Masjidil Haram di lockdown juga tuh, berapa hari itu nggak ada orang sholat kecuali petugasnya aja ya. Lalu ada yang menuduh ini orang saya kira orang kafir itu, meskipun namanya nama Islam ya. Ternyata Tuhan tidak ada, karena semua rumah ibadah sepi, tidak cuma masjid ya, gereja, wihara, kuil, ya sinagog, ya semuanya sepi ya. Lalu ada yang menolak prokes dengan alasan agama ini ya. Indonesia banyak. Ya, orang masuk masjid pakai masker dimarahin, nggak boleh kayak gini ya. Sholat agak renggang-renggang softnya dimarahin, nggak boleh, soft itu harus rapat kalau sholat ya. Terus habis itu nggak salam-salaman dimarahin, harus salam-salaman itu ya. Seorang muslim kalau bertemu dengan muslim yang itu akan
diampuni selama mereka itu bersalam-salaman. Waduh ya Allah. Belum soal takdir. Kalau sudah seperti itu ya, masjid itu suci, nggak ada penyakit di masjid itu. Wah, terus ternyata kok outbreak ya, jadi ada klaster masjid, klaster gereja juga ada ya. Mereka menolak, udah takdirnya kan ya, kullu nafsin dha'iqatul maut ya, semua manusia yang bernyawa itu pasti akan mati. Wah. Ini persoalan lah, banyak orang yang menyangkal karena dengan alasan agama ya. Banyak nyebutnya ini covidiot spiritualis ya. Ada juga yang menolak vaksin dengan gabungan alasan agama dan teori konspirasi. Vaksinnya ada chipnya ya, ada magnetnya ya. Dan itu semuanya hoax, nggak mungkin itu kan. Sudah nggak mungkin dan ya, tidak terbukti kan ya. Nanti kalau divaksin nanti dalam 2 tahun pada meninggal semua, wah, orang takut. Nggak mungkin juga lah kayak gitu. Ya kalau meninggal bareng-bareng sedunia. Ya siapa lagi yang kayak gini ya. Tapi padahal sunnah menangani wabah itu sudah jelas ya. Sunnah itu dipisahkan tadi dengan pemisahan. Untuk memisahkan itu ada testing, ada tracing ya. Ritmenya memisahkan tadi kan. Ya yang di dalam itu meskipun dipisahkan tapi ya ditangani. Misalkannya sebesar apa ya? Kalau bisa mikro saja satu rumah itu kan ya. Tapi kalau nggak jelas rumah yang mana itu termasuk satu RW, satu desa, satu kota bahkan ya, harusnya begitu ya. Dan juga vaksin itu kan warisan peradaban Islam, ditemukan di zaman Khilafah Utsmani. Tapi kita banyak vaksin Yahudi. Justru di Israel itu vaksinasinya 90% itu di Israel. Sudah untuk COVID-19 sudah selesai itu di Israel itu ya. Nah, ini saya kira ini dampak sekulerisme ya di umat Islam ya. Kita memisahkan antara sunnah sains dengan sunnah spiritual ya. Seolah-olah yang dianggap sunnah itu cuma sholat berjamaah di masjid. Sedangkan sunnah mengatasi wabah ya, sunnah untuk menggunakan sains itu tidak diakui, dipisahkan seakan ini bukan sesuatu yang berpahala. Ya padahal itu kan perintah Nabi juga ya. Jadi akibatnya adalah pemerintah dan juga sebagian ya saya kira nggak semua tapi sebagian saintis itu tidak melibatkan spiritual. Kenapa? Karena juga di dunia spiritual banyak yang salah menerapkan spiritual tadi ya. Seolah-olah ya cukup pasrah pada Allah ya, cukup. Padahal kan nggak seperti itu ya. Nah, jadi saya kira bahwa pandemi ini adalah ujian dari Allah ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Yang hidup ataupun yang mati ya, yang mati karena Covid ataupun yang survive ya, yang belum kena atau kena tapi sembuh ya. Semuanya sedang diuji amalnya ya. Yang sakit parah ya dia diuji supaya dia bertaubat, semoga husnul khotimah ya. Yang sembuh berarti ini kesempatan kedua dia untuk menata hidupnya. Dia menata hidupnya lebih baik, dia tidak menyangkal lagi, tidak jumawa juga, dan dia membantu dengan kemampuannya, dengan ilmunya, dengan hartanya membantu supaya orang lain nggak kena atau orang lain yang kena itu bisa disembuhkan ya. Inilah yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini tidak mengambil porsi teman-teman semuanya ya, untuk frame aja ya, frame kerangka supaya kita diskusi kita pada malam hari ini lebih rapi. Demikianlah saya kembalikan waktu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.